Halo sahabat ragam, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak itu gulai labu air atau labu blonceng ya. Nah, setiap daerah biasanya berbeda penyebutan namanya ya sahabat ragam. Apapun itu namanya, saya akan memasak masakan ini. Enak, nikmat, sedap. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru. Jadi kamu nggak ketinggalan di channel YouTube sahabat ragam, siapapun jadi pintar memasak. Oke, tetap ikuti saya. Oke, sahabat ragam. Nah, tentunya bahan utamanya di sini saya menggunakan sayur labu air atau labu blonceng. Nah, setiap daerah mungkin berbeda penyebutannya ya. Ini labu blonceng. Oke, ini sudah saya belah dua kebetulan karena membelinya ukurannya cukup besar, jadi saya memasaknya sebelah saja. Oke, ini untuk bagian dalamnya apabila kita belah ya. Nah, ini kalau bagian luarnya. Nah, seperti ini. Oke, harganya juga sangat terjangkau sahabat ragam. Beneran ini murah banget nih. Untuk satuannya di sini kurang lebih ada yang 4.000 sampai 5.000 gitu. Dia persatuan dia untuk dijualnya ya. Selain bergizi juga ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan tahu hanya 4 buah. Lalu nanti saya akan menggunakan juga misoun. Nah, misounnya juga di sini kebetulan harganya 2.500. Jadi sangat terjangkau di sini. Ya, untuk harganya beneran. Nah, sahabat ragam, ini untuk labu air atau labu bloncengnya kita buang bagian kulitnya. Oke. Nah, ini untuk tahunya kita potong-potong sesuai selera. Baik sahabat ragam, nah ini untuk labu air atau labu bloncengnya udah saya buang dari bagian kulitnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk tahu, saya potong untuk satunya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini saya buat segitiga gitu. Nah, sesuai selera ya kalau untuk masalah potongannya. Oke, sekarang saya sisihkan dulu. Ini untuk labunya kita potong saja. Nah, kita potong sesuai selera juga. Kalau saya akan potong seperti ini saja. Nah, baik sahabat ragam, ini untuk labunya sudah saya potong seperti ini. Sesuai selera ya, mungkin kamu ingin potong memanjang juga tidak masalah. Lalu untuk tahunya juga saya potong segitiga seperti ini. Nah, sahabat ragam, adapun bahan bumbunya berikut saya akan perlihatkan, tetap ikuti saya. Baik sahabat ragam, nah ini untuk bahan bumbunya, perhatikan ya. Di sini saya menggunakan bawang merah. Kebetulan bawang merahnya ukuran kecil-kecil, jadi saya juga gunakan agak banyak seperti ini. Kalau ukurannya besar, jadi kamu bisa menggunakan 6 sampai 7 juga tidak masalah atau sesuai selera. Lalu di sini saya menggunakan bawang putih 3 buah. Selanjutnya ini yaitu asam kandis atau asam gulugur sahabat ragam. Saya gunakan 2, ini ukuran sedang. Lalu di sini saya gunakan yaitu lengkuas. Lengkuasnya nanti kita geprek saja. Nah, selanjutnya sahabat ragam ini serai, juga nanti kita geprek. Lalu di sini untuk cabai merah cukup kita iris saja. Saya hanya menggunakan 3 buah saja. Di sini saya menggunakan kemiri. Ini saya gunakan sebanyak 5 buah sahabat ragam. Oke. Lalu ini sedikit jahe. Ingat, sedikit jahe. Lalu ini saya menggunakan yaitu ketumbar. Ini untuk kemasan dijual di toko, di warung-warung itu ukuran yang paling kecil nih. Harganya 500-an. Ini apabila kamu ada stok di rumah cukup menggunakan 1 sendok makan saja. Lalu di sini saya menggunakan cabai rawit secukupnya. Oke sahabat ragam, bahan ini kita haluskan kecuali serai, lengkuas, cabai merah, ini tentunya ya, asam kandis. Nah, itu tidak saya haluskan. Oke, sekarang saya akan haluskan. Nah, sahabat ragam, ini kita haluskan menggunakan blender saja. Bawang merah, lalu bawang putih, selanjutnya sedikit jahe,
ini cabai rawit. Nah, ini kemiri. Kemirinya apabila kamu menggunakan blender yang pisaunya kurang tajam, kamu belah-belah saja, potong kecil-kecil gitu ya. Selanjutnya sahabat ragam, nah ini saya akan masukkan yaitu ketumbar. Oke, lalu saya akan tambahkan air secukupnya. Nah, ini siap kita haluskan. Baik sahabat ragam, nah ini untuk bahan bumbu yang sudah saya haluskan. Lalu ini untuk cabai merah, sudah saya belah dua saja. Selanjutnya ini untuk serai dan lengkuas, saya geprek saja. Nah sahabat ragam, pada masakan ini nanti saya akan menggunakan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Apabila kamu tidak ada rasa sapi, maksud saya, bisa menggunakan rasa daging ayam juga, tidak masalah, sesuai selera. Lalu untuk masalah mereknya, terserah merek apa saja bisa. Oke sahabat ragam, selanjutnya nanti saya akan tambahkan garam, lalu gula pasir. Oke, tetap ikuti saya bagaimana saya masak masakan ini enak dan sedap. Oh ya sahabat ragam, mohon maaf. Ini saya nanti akan menggunakan santan kelapa sebanyak 1000 ml atau 1 kilo ya sahabat ragam. Oke, nah sekarang kita ke tahap untuk memasaknya. Baik sahabat ragam, sekarang saya panaskan minyak sayur, lalu kita tumis bumbu yang kita haluskan ya. Oke, selanjutnya juga di sini saya masukkan yaitu lengkuas, serai, lalu asam kandis. Kita aduk rata. Baik sahabat ragam, selanjutnya ini kita masukkan tahu. Lalu sahabat ragam, kita juga masukkan yaitu labu air. Baik sahabat ragam, selanjutnya di sini kita masukkan santan kelapa. Ini santan kelapa cair ya sahabat ragam. Nah, di sini kita masak hingga santannya mendidih. Nah, sahabat ragam, tetap kita aduk. Nah, ini kan belum mendidih nih. Hingga mendidih kita aduk seperti ini agar santannya tidak pecah. Nah, ini trik kalau kamu masak menggunakan santan untuk hasil kuahnya itu enak nih, sedap. Oke, tetap kita aduk seperti ini. Jadi santannya nggak pecah. Nah, sahabat ragam, ini airnya sudah mendidih ya. Oke, begitu juga dengan sayurnya sudah mulai matang. Selanjutnya sahabat ragam, pada masakan ini saya akan tambahkan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Nah, di sini saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Oke. Lalu saya tambahkan di sini 1/4 sendok makan ini garam halus. Lalu saya tambahkan di sini 1/2 sendok makan gula pasir. Nah, ini tetap saya akan cicip rasa. Kita aduk sebentar. Wow, aromanya nikmat banget. Ini cocok banget nih untuk keluarga, masaknya banyak ya, sayurnya, terus harganya tetap sangat hemat sekali. Oke, saya akan cicip rasa. Untuk rasanya saya masih perlu menambahkan 1/4 sendok lagi garam halus. Oke, masalah rasa itu kembali lagi kamu ya, setiap orang berbeda-beda. Oke, ini saya cicip kembali untuk rasanya. Gila, enak banget. Baik sahabat ragam, selanjutnya di sini saya masukkan mie soun.
soun. Oke, ini soun pun terserah ya, merek apa saja bisa. Oke, kita aduk rata buat mie-nya tentunya matang. Baik saudara gam, terakhir kita masukkan ini cabai. Oke, nah ini masakan ini udah matang. Saya matikan kompor. Siap, saya akan letakkan di wadah yang sudah saya siapkan. Nah, sahabat ragam, gulai labu air atau labu belonceng ini sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Rasanya enak dan sedap dan harganya juga sangat murah meriah, cocok untuk keluarga besar ya. Nah, selain itu juga menyehatkan. Baik sahabat ragam, buat kamu yang ingin mencoba masakan ini enak dan sedap, oke, selamat mencoba.